Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar daerah Jawa Barat terus melonjak. Seperti di Sukabumi pemirsa, harga cabai merah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Ya, masih sama-sama di Jawa Barat, tapi kali ini di Purwakarta, lonjakan harga tidak hanya terjadi pada komoditi cabai, tapi juga pada bawang. Lonjakan harga komoditas cabai merah di Pasar Modern Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terjadi dalam sepekan terakhir. Cabai merah besar yang semula Rp60.000 kini naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah kini menjadi Rp90.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Naiknya harga komoditi cabai akibat cuaca buruk sehingga petani tidak panen dan berdampak pada kurangnya stok cabai di pasaran. Mungkin cuaca kali Bang ya? Barangkali cuaca atau kemungkinan stok barang nggak ada gitu. Pasokannya kurang ya? Pasokannya kurang. Saya catering, jadi berasa banget gitu gimana ngambil keuntungannya ya. Gitu. Apalagi kan sehari-hari harus ada sambal. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, harga cabai juga tinggi. Jika cabai merah besar biasa dijual seharga Rp55.000 per kilogram, kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah menjadi Rp80.000 per kilogram dari semula Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi bawang merah dan bawang putih. Harga bawang putih yang semula Rp35.000 per kilogram kini Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang merah dari Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Harga tomat juga melonjak dari yang semula Rp12.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Mahalnya harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan pedagang maupun pembeli, apalagi jelang bulan Ramadan seperti saat ini. Dari Sukabumi dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, harga beras dan telur di Gunung Kidul, Yogyakarta semakin meroket. Ya, harga beras yang biasa dijual Rp14.000 per kilogramnya kini tembus di angka Rp20.000 per kilogram. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, harga beras dan telur terus mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Gunung Kidul, Yogyakarta, harga beras yang semula dijual seharga Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp17.000 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas baik yang semula dijual seharga Rp14.000 kini mencapai Rp20.000 per kilogram. Selain harga beras, harga telur juga kian meroket. Jika sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp32.000 per kilogram. Mahalnya harga beras dan telur semakin dikeluhkan pedagang lantaran pembeli membatasi jumlah barang yang dibeli agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu baru awal-awal. Yang tadinya itu paling murah itu bisa harga 10, 12, sekarang udah sampai harga 17, itu bisa paling murah. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga bahan pokok terutama saat memasuki bulan puasa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat di permukiman padat penduduk, 3 rumah milik warga ludes terbakar di Toraja Utara, Sulawesi Selatan rata dengan tanah. Kerugian pun mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat di permukiman padat penduduk di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotiku, Kota Rantepau, Toraja Utara menghanguskan 3 unit rumah milik warga. Asap tebal dan kobaran api yang membumbung tinggi membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan harta bendanya. Meski panik, warga sekitar tetap berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Namun tiupan angin kencang dan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menjalar. Warga dan petugas damkar dengan 2 unit mobil pemadam kebakaran berhasil mengisolasi api sehingga tidak menjalar ke bangunan lainnya dan kebakaran tidak meluas. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Saya mau lihat ke sana langsung menyala itu api ke atas.
menyala ke api ke atas, ya langsung. Sebelah sana. Berarti sekitar sudah berapa lama ini? Mungkin 1 jaman nih. Tuh ada warga yang membantu menyiram sampai tidak mau ke sana apinya, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Api diduga dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Sementara itu pihak kepolisian Polres Toraja Utara masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memenuhi tingginya antusiasme berwisata di dalam dan luar negeri, penyedia layanan akomodasi wisata menggelar Traveloka Travel Fair 2024. Berbagai penawaran di sini juga banyak sekali promo dan disediakan untuk mengisi waktu liburan baik domestik maupun luar negeri. Memasuki tahun 2024, keinginan masyarakat untuk berlibur terus menguat, sehingga minat liburan terus meningkat setiap tahunnya. Merayakan HUT ke-12 Traveloka, penyediaan layanan akomodasi wisata ini mempersembahkan Traveloka Travel Fair 2024 di Ion Mall BSD City, Tangerang. Dalam gelaran ini, Traveloka menghadirkan tim konsultan perjalanan yang dapat melayani konsumen secara langsung. Mengusung slogan Don't Worry No Rugi, konsumen dilayani mulai dari perencanaan hingga memesan perjalanan melalui aplikasi. Beragam pilihan penawaran dan promo eksklusif pun tersuguhkan, mulai transportasi, akomodasi, hingga atraksi wisata di berbagai destinasi dalam dan luar negeri. Ada sih, sebenarnya saya datang 2 hari. Hari ini tuh emang kebetulan dapatnya yang Labuan Bajo. Kemarin juga saya dapat yang ke London juga sih. Karena yang kemarin tuh dapat potongannya 5 juta ya. Terus yang hari ini dapat potongan 850.000. Ke Bangkok. Wah, bagus banget ya. Mulai dari potongan dari kartu kredit, lalu juga potongan dari voucher, luar biasa sih. Iya. Sama keluarga. Berlibur ya, bulan April nanti. Tak hanya berburu diskon menarik, pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah langsung dari transaksi produk sebagai top spender. Seiring minat perjalanan masyarakat yang terus tumbuh, Traveloka berharap event ini dapat meningkatkan pariwisata, baik domestik maupun internasional. Dari Tangerang Selatan, Widya Bajujati melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terjebak dalam lift macet selama 1 jam, seorang pegawai puskesmas di Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan, berhasil dievakuasi oleh petugas rescue damkar. Ya, benar sekali, proses evakuasi dramatis lantaran petugas damkar harus membuka lift dengan alat manual secara perlahan. Dengan menggunakan peralatan manual, sejumlah personil tim rescue damkar Makassar secara perlahan membuka lift yang macet dan menjebak seorang pegawai di Puskesmas Kasih-Kasih, Jalan Tamalete 1, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit, petugas berhasil membuka dan menyelamatkan Uti, seorang pegawai yang terjebak di dalam lift selama 1 jam lamanya. Korban nyaris kehabisan oksigen langsung keluar dan tak henti-hentinya menangis histeris. Pasca kejadian ini, korban diketahui masih trauma berat dan diberikan pertolongan pertama. Kejadian berawal saat korban hendak naik lift lantai 3 puskesmas untuk rapat, tiba-tiba mendapat kendala liftnya macet. Korban yang panik minta pertolongan kepada temannya lewat telepon. Mau naik ke atas keperluan rapat, tiba-tiba terjebak lift, tapi yang bersangkutan membawa HP. Nah, membawa HP dan menghubungi orang di puskesmas bahwa terjebak lift. Pintu lift yang kebetulan macet dan pihak engineeringnya tidak memiliki kunci. Jadi kita pakai kunci yang kita miliki pribadi dari tim rescue. Pasca kejadian ini, lift untuk sementara tak dapat digunakan dan seluruh pegawai puskesmas memilih tangga manual untuk naik ke lantai atas puskesmas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin melaporkan.